Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ila hadrati jami' anbiya wa mursalin, ila hadrati jami' ila hadrati jami' ulama amilin, ila hadrati jami' ulama ila hadrati muslimat wal mu'minat ahya'i wa amwat wa khususan sayyidina Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi bil hidayah Abu Hamid Muhammad Abu Jalil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, mari kita mulai membaca kitab lagi, meneruskan hanca kita, yaitu pada kalimat faidza sami'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza sami'tal adzana. Faidza, maka apabila sami'ta, engkau mendengar al-adzana, akan suara azan, di asna'i dzalika, di tengah-tengah bacaan kita, zikir kita, tasbih kita, dan tafakur kita, faqo ma'angta fihi, maka putuskan semua yang kau ada di dalamnya. Wastagil, dan sibukkanlah dirimu bijawabil mu'adzini, dengan menjawab seruan mu'adzin. Apabila kita setelah kita datang ke masjid, lalu kita sambil menunggu azan, kita berzikir, bertasbih, baca Quran sebagainya. Nah, andai kata kita mendengar azan, maka putuskan semuanya, kita sibuk dengan menjawab muadzin. Fa idza qala muadzinu, maka apabila muadzin berkata atau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqul misla zalika, maka engkau jawab seperti itu. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, dan juga engkau jawab pada setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Fa idza qala, maka bila muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, faqul bihim, maka engkau jawab pada dua ucapan muadzin tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faiza qala, apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, fakul, maka engkau jawab shadaqta wa barota, maka engkau jawab dengan shadaqta wa, engkau benar dan engkau berbuat baik. Faiza samital iqamata,
maka apabila engkau mendengar iqamah, faqul misla ma yaqulu, maka engkau jawab seperti yang dikatakan oleh yang mengucapkan iqamah. Illa fi qoulihi, kecuali pada ucapan yang mengucapkan iqamah, qad qomat shalah, yaitu qad qomat shalah, faqul, maka engkau jawab aqamallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Dan Allah menegakkan salat dan mendawamkan salat selama matahari dan bumi masih tegak. Fa idza faragta min jawabi muadzin, maka apabila engkau telah selesai dari menjawab muadzin, faqul, maka engkau jawab, katakan, engkau baca doa. Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau ketika hadir salat kepadamu. Wasfati doaika, ada ketika hadir seruan doa dari Engkau. Waibari lailika, dan ketika akan perginya malam Engkau. Waikbali harika, dan ketika akan datangnya siang. Antutia Muhammadan, aku bermohon engkau berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, akan wasilah, kedudukan yang tinggi di akhirat. Wal fadilah, dan keutamaan yang besar. Wal derajat aliyah rafi'ah, dan derajat yang tinggi di sisimu. Wa ba'ashu, dan bangkitkanlah beliau al-maqama mahmuda, akan kedudukan yang sangat terpuji, alladzi wa'atahu, yang telah engkau janjikan kepadanya. Innaka, sesungguhnya engkau la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah menyalahi janji. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan sebar rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan segala pengasih. Fa idza sami'tal adzana, maka apabila engkau telah mendengar azan, wa anta fi sholati, dan engkau lagi salat, fatamim salat, maka sempurnakan salatnya. Cuma tadarok, kemudian kau susul ajau, akan menjawab muadzin ba'da salam, setelah mengatakan salam dalam salat, ala wajhi, atas jalannya mendengarkan muadzin. Fa idza ahramal imamu, maka apabila telah takbir ihram seorang imam bil fardhi, dengan fardu salat subuh, la tashtagil, maka engkau jangan sibuk, illa bil iqtida'i, kecuali engkau menjadi makmum, mengikut bihi, kepada imam. Wasolli, dan engkau salat rakaat fardhi, 2 rakaat fardu subuh, kama sayudda alaika fi kaifati sholati, sebagaimana yang akan nanti dibacakan kepadamu tentang tata salat wa ada baca salat. Nah, ini ada adaban ketika kita setelah di masjid, kemudian kita duduk masjid, lalu menunggu azan. Nah, setelah azan berkumandang, kita sibuk menjawab muadzin. Lalu setelah muadzin selesai, kita menunggu daripada sholat subuh. Nah, ketika sholat subuh ditegakkan, maka jangan lagi kita sibuk yang lain, kecuali kita ikut jadi makmum, ikut imam. Apalagi sholat subuh ini adalah sholat yang sangat penting, sangat berharga sekali bagi umat Islam. Banyak keutamaan, banyak kemuliaan di dalamnya. Termasuk sholat sendiri juga begitu. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa putus, tanpa tertinggal takbir imam, maka kata Rasulullah, kita akan diberikan 2 kebebasan. 1 bebas dari sifat nifaq, dan 2 bebas daripada api neraka. Bahkan sholat subuh itu adalah sholat yang bisa menjamin kita di harinya, di siang harinya. Bahkan ini ada cerita Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel novel. Beliau ketika mencari tentaranya, beliau datang ke setiap masjid, lalu minta kepada pengurus masjid, tolong saya sediakan anak muda untuk menjadi tentara saya,
yang tak pernah luput daripada ikut berjamaah sholat subuh. Karena begitu beliau memintanya, karena memang orang-orang yang mendawamkan sholat subuh itu memiliki mental yang kuat dan akan bisa memiliki fisik yang kuat. Maka dengan ikhtiarnya Muhammad Al-Fatih mencari tentara yang betul-betul kuat mentalnya, maka dengan keterbatasan tentara menghadapi tentara Romawi di Konstantinopel, sehingga beliau bisa menaklukkan Konstantinopel dengan terkenal yaitu membakar kapalnya ketika sudah sampai di seberang musuh. Dibakar kapalnya sehingga tentaranya nggak bisa balik lagi. Sehingga ada hanya dua kemungkinan. Satu menang, dua binasa. Maka ketika dibakar itu kapal, tentaranya yang tadi diambil daripada pemuda-pemuda yang mendawamkan subuh itu punya giroh yang sangat kuat, yang sangat tinggi untuk menang. Karena nggak ada pilihan lagi. Nggak ada tempat lari. Sehingga harus menang. Maka dengan sebab begitu akhirnya menang, bisa mengalahkan tentara Konstantinopel tentara Romawi di Konstantinopel. Itulah salah satu rahasia salat subuh berjamaah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan salat berjamaah, terutama salat subuh, sehingga akan terbentuk mental yang kuat, tidak mudah menyerah dengan keadaan, dan insya Allah punya fisik yang prima. Dan lagi, ini rahasia sholat, ini di kitabnya Tafsir Al-Misbah, karangan Kiai Syihab. Kata beliau menukil dari Tafsir Al-Mutakhab, ya, karangan ilmuwan Islam di Mesir, mengatakan bahwa ketika sholat, ketika sujud, itu ada otak dasar dari otak kita yang tidak pernah bisa dialiri darah kecuali ketika sujud. Namanya gag spot kalau bahasa istilah ini, gag spot, god spot. Nah, sehingga itu barangkali ketika sel ini dialiri darah, maka akan aktif sifat-sifat terpuji diri manusia. Ada rasa empati, hilang rasa sombong, ada rasa merendah diri, cita-cita kehambaan kepada Allah muncul di situ. Maka ketika ada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu bisa mencegah seseorang daripada kemungkaran dan kekejian. Itu barangkali ketika selnya itu terpenuhi, maka sifat-sifat itu akan hilang. Maka barang siapa yang banyak sholat, maka makin tawadu dia, tadarru ya kepada Allah, akan khusyuk nantinya. Itu barangkali rahasia tentang sholat subuh. Lagi ya. Fa idza faragta, apabila engkau telah selesai, fakul, maka engkau katakan selesai sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hina rabbana bis salam wa dikhilna daras salam tabarak rabbana ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbil aliyil a'la wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwal hayyun la yamut. Biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun na'mati wal minnati wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin wal qarihal kafirun. Demikian yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan bacaan atau terjemahan. Jangan mengkoreksi bacaannya. Saya hanya membacakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.